Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, pada siang ini saya sengaja untuk datang ke makam Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bung Karno, sebagai penghibur, hingga kita di samping menyajikan video-video yang bersifat religi, video-video yang bersifat dengan kaur dan ilmu, kita juga menyajikan video-video yang bersifat hiburan belaka. Pemirsa, kita sewajarnya, selazimnya hendak untuk mengenang para pahlawan, utamanya Bapak Presiden kita yang benar-benar berjuang demi negara kita untuk memproklamasikan negara kita. Tahun 1945 Bapak Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka, bebas dari para penjajah. Pemirsa, dengan perjuangan Bapak Presiden Soekarno perlu dihormati, perlu diacungkan jempol betapa susahnya pada era dulu di negara kita telah dijajah oleh bangsa Belanda atau koloni Belanda, Jepang dan Belanda, bahwa kita sulit untuk merdeka. Pada saat tahun 1945 kita benar-benar sudah dinyatakan merdeka, walaupun di antara negara yang lain belum mengakuinya. Mengakuinya pertama kali adalah negara mancanegara, yang mengakui adalah negara Arab. Sehingga jelas-jelas bahwa kita sebagai orang Muslim, orang yang pertama kali atau negara yang pertama kali mendukung negara Indonesia merdeka adalah yang semuslim atau negara yang mempunyai kapasitas yang banyak atau negara yang muslim, yaitu Arab Saudi. Maka dari itu, walaupun tahun 1945 Indonesia itu sudah merdeka, tapi masih banyak risiko-risiko perangan agresi Belanda tahun 1948, sehingga masih banyak genjatan-genjatan perang bahwa sekutu masuk di Indonesia yang merasa tidak terima Indonesia dinyatakan merdeka. Sekarang tahun 2023 bahwa Indonesia sudah bebas dari penjajahan, Indonesia juga sudah lepas dari penjajahan, bahwa tahun ini adalah merupakan tahun-tahun yang benar-benar sudah merdeka, damai, tentram, santosa. Maka dari itu, walaupun kita sudah merdeka, negara yang aman, tapi kita seharusnya untuk menjaga negara ini supaya negara ini bisa tentram, adil, dan sentosa, rukun, satu persatuan di bawah naungan bendera merah putih. Sehingga untuk menjalin persatuan dan kesatuan perlunya kita rukun, jangan sampai membeda-bedakan suku, ras dan sebagainya, termasuk agama. Jika memang negara kita ada negara yang majemuk, maka kalau kita beda-bedakan antar suku, antar bangsa, antar kulit, pokoknya antar jangan sampai dibeda-bedakan. Tetap Indonesia satu jua, satu atap, satu keyakinan, satu kekarepan, satu cita-cita, satu kegayaan adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, jarang-jarang bahwa kita yang pagi, yang sore, malam hanya kesibukan urusan keluarga, menyempatkan diri untuk mengenang jasa para pahlawan itu jarang, karena tidak sempat mengerjakan. Kita setiap harinya disibukkan dengan kesibukan yang sangat melelahkan, karena betapa susahnya kita untuk mengasuh anak, kemudian untuk menyekolahkan anak, kemudian untuk mencari ekonomi, sehingga kalau seperti ini tidak disempatkan kita malas pemirsa. Mau tanya Mbah, jadi pada zaman era Bapak I.R. Soekarno itu kan memang pada zaman dahulu yang namanya komunis itu kan sudah ada. Namun Bapak Presiden kita yang satu ini dia memilih untuk mengambil jalur tengah, jadi tidak ikut ke barat maupun tidak ikut ke timur. Kita melihat pada dewasa ini banyak sekali hal-hal yang melakukan seperti perbedaan gitu loh Mbah. Jadi ada satu sisi yang ditindas kayak gitu, seperti ada gerakan yang ingin mengislamkan Indonesia. Itu kan kalau dipikir itu sepertinya tidak mungkin Mbah, atau itu kan bisa jadi yang namanya perpecahan Pancasila. Itu gimana menurut tanggapan Mbah Kendil? Terus kemudian saran-sarannya supaya tetap negara kita ini tetap menjadi negara Indonesia yang bersatu seperti awalnya. Agar kita tidak ada pemecahan, tidak ada rasa bahwa kita itu merupakan banyaknya perbedaan, maka kita tetap berlindung, yaitu di bawahnya
lambang negara kita adalah Bulu Garuda Pancasila, dasar negara kita adalah Pancasila. Kalau kita itu berdasarkan dengan Pancasila, tidak ada orang yang bertengkar, tidak ada orang yang yang demo-demo untuk menggulingkan negara, tidak ada orang yang berontak kepada negara, karena kita satu atap, satu perjuangan. Sehingga kita di dalam dasar negara kita Pancasila itu sudah ada 5 sila. Sehingga 5 sila itu sudah merupakan kekuatan. Jadi 5 menjadi 1. Itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Itu memang seperti halnya Pancasila itu seperti wahyu yang diturunkan di negara kita. Jika adanya Pancasila, Indonesia bisa bersatu, berbagai bahasa, berbagai agama, berbagai aliran, berbagai percaya, berbagai kulit, tetap Indonesia bersatu jika mancanegara itu heran kepada Indonesia. Dengan persatuan ini kita harus kita jaga, kita lestarikan, jangan sampai kita pecah. Kita sudah mendapatkan sanjungan dari mancanegara bahwa negara kita berhasil untuk mempersatuan Nusantara. Tapi kalau nanti di balik keyakinan kita atau di dalam agama kita itu merasa agama kita yang paling baik sendiri, agama yang lain itu buruk, nanti terjadilah pertengkaran. Sehingga mari kita toleransi beragama, saling hormat menghormati di antara agama, jangan sampai terjadilah pemecahan di negara ini. Yang namanya keyakinan urusan pribadi tidak boleh menekan kepada orang lain. Kanjeng Nabi Rasul saja juga menyerang lakum dinukum wal yadin, agamamu, keyakinanku ya keyakinanku. Jadi jangan sampai ayatnya ada tapi manusianya tidak mengakui ayatnya, kemudian terus negara ini akan dijadikan negara Islam. Nggak bisa saudara, nggak bisa saudara. Ini negaranya majemuk, berbagai macam suku, berbagai macam aliran, berbagai macam agama. Kita tidak bisa, kita itu berwarna-warna, kita itu berwarna-warni. Adanya berwarna-warni itulah yang menjadi indah. Tapi kalau hanya satu warna malah nggak indah. Adanya indah itu karena berwarna-warna. Besar. Teman-teman yang saya muliakan, sebenarnya saya ini sangat sibuk sekali di rumah. Banyak kegiatan, banyak permasalahan yang harus saya selesaikan. Tapi entah kenapa pada hari ini saya meluncur ke sini karena saya merasa bahwa saat-saat ini Indonesia sepertinya mendapat permasalahan-permasalahan yang tidak henti-hentinya. Dari tokoh-tokoh kiai, dari tokoh-tokoh hutan, saling berbantah, saling menjatuhkan, saling melecehkan, saling menghina. Itu kalau lama-lama dibiarkan, maka itu akan menjadi bahan-bahan untuk pemicu permusuhan atau pembubaran atau pindah kerukunan. Di samping itu, di samping para ulama, di samping para ustadz kiai saling menjatuhkan, kemudian ada dari agama satu ke agama lain yang saling bermusuhan, dari agama satu dengan agama lain juga ingin membenci, dari agama satu dengan agama lain membenci dengan tujuan untuk menjatuhkan. Misalkan dari agama ini menyatakan kalau agama ini buruk, agama ini menyatakan dengan agama ini adalah buruk. Seperti hanya Islam itu hari-hari ini mendapat kejahatan, sehingga kalau nanti lama-lama dari agama Islam selalu dihina dan dilecehkan, maka suatu saat nanti kalau ada gerakan-gerakan yang bersifat kekompakan serentak kemudian menghancurkan dalam suatu pandangan organisasi, itu nanti kan malah berbahaya. Jadi jangan sampai misalkan ada orang tokoh, misalkan tokoh saya tidak menyebut itu apa, tokoh kemudian melecehkan Nabi, tokoh melecehkan Islam, tokoh melecehkan ajaran Islam, tokoh-tokoh yang luar daripada Islam berani ngobok-ngobok Islam, itu kan namanya lancang. Jangan sok merasa suci karena kita itu orang kotor, kita orang berdosa, kebenaran hanya milik Tuhan saja. Dan jangan sampai untuk ngobok-ngobok dengan kapasitas agama lain atau kepercayaan orang lain, karena semua punya harga diri dan negara ini berdasarkan hukum. Jadi kalau bicara harus berhati-hati karena di YouTube didengarkan orang banyak. Apakah artinya untuk menghujat seseorang? Apakah artinya untuk menghujat teman? Apakah artinya untuk menghujat negara? Apakah artinya untuk menghujat dari aliran atau agama orang lain? Tentu tidak ada artinya. Daripada menghujat, lebih baik kita bekerja, meningkatkan prestasi, menjaga negara, meningkatkan negara agar negara itu bisa maju. Maka kita sejenak untuk datang ke sini juga merenungkan
atas dasar kita bisa merdeka seperti ini atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, termasuk dari para pahlawan kita yang berjuang. Begitu pula juga Bapak Presiden kita, Bapak Soekarno, yang sebagai sosok yang ada di depan, yang benar-benar bisa ditakuti oleh mancanegara, yang akhirnya kita mendapat kebebasan, yaitu negara yang sudah merdeka. Pemirsa, kita bisa mengingat bahwa negara ini semakin lama banyak kenyataan orang yang saling menjatuhkan. Artinya orang yang saling menjatuhkan itu orang yang tidak menjalankan dengan hikmah arti hayat pengamalan Pancasila. Kalau orang itu mengamalkan Pancasila, otomatis tidak ada orang itu yang membenci orang memfitnah orang dendam sama orang, karena di dalam Pancasila sudah ditulis sebanyak 5 sila yang mencakup seluruh kehidupan, sehingga bisa dikatakan bahwa Pancasila sepertinya itu wahyu dari Tuhan yang diberikan kepada bangsa negara Indonesia. Makanya di dalam sekolah-sekolah saja penancapan tentang keyakinan, penancapan tentang keagungan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu semakin tipis. Lain daripada zaman saya masih kecil, masih masuk sekolah saja suruh untuk berbunyi Pancasila. Masuk masuk sekolah, kemudian menyuarakan dengan lantang, yaitu dengan Pancasila sampai 5 sila. Sekarang tidak ada. Makanya orang-orang sudah lepas daripada tingkah pakarti, lepas dari aturan-aturan tujuan dari Pancasila. Maka dari itu ini adalah negara yang benar-benar berbagai macam penduduk, berbagai macam suku. Mari kita gelang rasa persatuan dan kesatuan, bahwa sebentar lagi tahun 2024 kita akan menjalankan pemilihan presiden. Mari kita amankan, tidak ada apa-apa, kita bisa memilih salah satu sosok yang bisa memimpin negara ini menjadi negara yang maju, yang bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme, menjadi negara yang bersih dan benar, kemudian bisa menyejahterakan kepada rakyat kecil atau orang-orang miskin, menjadi orang-orang yang hidup tentram, bahagia, dan bisa menggiring negara ini tidak negara berkembang tapi menjadi negara yang maju, yang sepadan dengan negara-negara Eropa. Pemirsa yang saya hormati, kita ingat bahwa pada hari ini kita di Mahkamah Soekarno. Sosok Soekarno adalah merupakan jiwa nasionalis, jiwa yang bisa mengayomi berbagai aliran dan kepercayaan, yang bisa mengayomi berbagai agama. Sehingga dengan tokoh Pak Karno merantam adanya Pancasila hingga dipakai sampai saat ini juga. Jadi barang siapa yang berani ngugak-ngugak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka dia akan dimusuhi oleh seluruh warga Indonesia. Makanya kalau di Indonesia jangan sampai berorasi mendeklarasikan tentang agama, berjuang dengan agama, berjuang demi Allah dengan alasan tersebut yang tujuannya untuk menggulingkan Pancasila dan undang-undang. Karena agama itu sudah dilindungi dalam hukum dan dilindungi oleh Pancasila sila pertama. Jadi kita nggak usah berpatriot yang terlalu ambisius. Jadi kita netral saja, biasa-biasa saja. Bahwa memang kalau orang beragama memang harus yakin, harus fanatik, tapi dipakai sendiri, jangan diberikan orang lain. Itu nanti menjadi sengatan, menjadi intrik. Maka dari itu mari kita gelang rasa persatuan dan kesatuan, menghormati antar teman, menghormati antar aliran. Semoga kita hidup berdampingan, tetap indah, nyaman, dan nikmat, bahagia, tentram, mulya dan binoto. Kota Blitar adalah kota yang bersejarah. Kami juga berasal dari Kota Blitar. Makanya kami hari ini mengenang jasa-jasa para pahlawan, terutama Bapak Presiden Soekarno. Kita berteduh sejenak di sini. Semoga nanti renungan ini akan bermanfaat bagi kita semua dan kedepannya, agar terjadinya pilihan kepala desa, pilihan DPR, pilihan presiden nanti akan aman-aman saja, aman dan terkendali. Semoga Allah memberikan rahmat kepada bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang cerdas, bangsa yang penuh dengan pengertian nilai-nilai luhur atau keluhuran budi.
Maka dari itu yang namanya keluhuran budi itu sangat penting sekali. Kadang kalau misalkan agamanya pinter tapi meninggalkan budi luhur kan malah kurang bagus. Nggih, Mbak. Jadi budi luhur adalah merupakan tongkat atau dilaksanati atau perilaku yang sangat dibutuhkan oleh kita atau oleh negara kita. Pemirsa, di samping kita untuk datang ke makam ini, yang jelas kita juga mendoakan semoga Bapak Presiden kita, Bapak Soekarno, berjuang demi negara ini. Hasil perjuangannya yang sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian hasil perjuangannya diterima oleh Allah. Kemudian penjenengan Bapak Presiden Soekarno diberikan rahmat, kekuatan, kenikmatan di alam kubur atau di alam pengerantungan. Kemudian Bapak Presiden kita juga diberikan tempat-tempat yang nyaman, diberikan pelungguan atau kursi swarga atau swarga jati oleh Allah. Semoga diampuni dosa-dosanya. Andai kata punya kesalahan, dihilangkan kesalahannya atau diampuni kesalahannya. Sehingga Bapak Presiden Soekarno bisa diterima di sisi Tuhan, masuk di rongga atau di naungan surga Allah atau surganya Allah. Ya, yang saya ucapkan, saya aturkan kita nanti sejenak untuk melihat panorama atau lokasi-lokasi yang ada di sini. Kita